Aduh. Jangan terburu-buru gitu dong, Mas. Pelan-pelan aja. Sakit tahu. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Rumah besar itu selalu sunyi, tepat setelah pukul 9 pagi. Bu Sari, 45 tahun, rutin menghabiskan sisa harinya sendirian. Ia duduk di ruang keluarga, dikelilingi barang-barang mewah. Tetapi waktu terasa kosong dan menekan. Suaminya, Pak Damar, adalah fokus dari kesibukan tiada akhir. Sebagai pengusaha, Pak Damar menjadikan kantor sebagai rumah keduanya. "Mas, makan malam sudah siap. Kamu pulang jam berapa malam ini?" tanya Bu Sari melalui telepon. Nadanya sudah terdengar datar karena kebiasaan. "Ada closing deal penting, Sari. Kamu duluan saja, jangan tunggu saya," jawab Pak Damar, suaranya terdengar tergesa-gesa. "Mungkin saya subuh baru sampai. Atau kalau tidak sempat, saya menginap di luar saja." Bu Sari mematikan sambungan. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Ia menatap meja makan yang terlalu besar untuk satu orang. Ini bukan kejadian sesekali. Ini adalah rutinitas yang berlangsung bertahun-tahun. Perhatian Pak Damar hanya bersifat materi. Suatu hari Bu Sari mencoba lagi. Saat Pak Damar sedang bersiap ke kantor, Bu Sari menghampirinya. "Mas, minggu depan ulang tahun pernikahan kita. Aku sudah memikirkan beberapa rencana." "Oh iya, itu gampang sayang. Kamu beli saja perhiasan apapun yang kamu mau. Atau kalau kamu mau liburan, pakai saja kartu. Saya sibuk sekali. Kamu tahu kan, bulan ini target kita harus tercapai." "Aku tidak butuh barang, Mas. Aku hanya butuh kamu ada," balas Bu Sari berusaha menahan kekecewaan. "Saya ada, Sar. Buktinya saya biayai semua kebutuhan kamu." "Sudahlah, jangan buat drama. Saya harus cepat," kata Pak Damar sambil mengacup kening Bu Sari sekilas, lalu bergegas keluar. Peristiwa itu adalah titik balik. Bu Sari menyadari bahwa suaminya tidak melihat kekosongan yang ia rasakan. Ia tidak lagi peduli apakah Bu Sari ada di rumah atau tidak selama kartu kreditnya bisa digunakan. Bu Sari mulai mencari cara untuk mengisi waktu yang Pak Damar abaikan. Ia memutuskan keluar dari rutinitas. Ia mulai sering mengunjungi kafe-kafe ramai di pusat kota, sengaja duduk di tempat yang mudah dilihat. Di sanalah ia bertemu dengan pria-pria yang menawarkan hal yang sangat mahal, tetapi tidak berharga bagi Pak Damar, perhatian. "Selamat sore, Bu. Boleh saya bergabung? Saya lihat Ibu seperti sedang sendirian," sapa seorang pria di kafe. "Tentu," jawab Bu Sari tersenyum tulus. Pria itu yang kemudian Bu Sari kenal sebagai seorang manajer bank hanya mendengarkan. Ia mendengarkan cerita Bu Sari tentang hobinya, tentang rencananya, tentang hal-hal sepele, sederhana. Tetapi itu membuat Bu Sari merasa penting. Pertemuan di kafe segera berkembang. Bu Sari mulai menerima ajakan makan malam di luar. Ia bahkan mulai berani berbohong pada suaminya. "Mas, aku ke Bandung ya, urusan sosialita," katanya pada Pak Damar. "Oke, jangan lupa bawa oleh-oleh," balas Pak Damar tanpa menanyakan detail atau terlihat curiga. Di luar kota, Bu Sari bertemu dengan beberapa pria lain. Ia sengaja menginap di hotel, jauh dari pandangan siapapun yang mengenalnya. Bukan karena ia ingin menjalin hubungan, tetapi karena ia ingin merasakan diperhatikan. Keinginan diperhatikan bahwa ada orang lain yang melihatnya, yang menginginkannya, dan yang mau menghabiskan waktu luang yang begitu banyak ia miliki. "Saya hanya mengisi waktu yang kosong dan bukan cinta yang saya cari," bisik Bu Sari pada dirinya sendiri setiap kali ia melakukan perjalanan rahasia itu. Mas Damar sendiri yang memberikan izin tidak langsung ini dengan mengosongkan tempat saya di sisinya. Bu Sari melanjutkan permainannya. Ia tahu itu adalah pengkhianatan, tetapi bagi dirinya pengkhianatan itu bukan saat ia keluar, melainkan saat suaminya mulai mengabaikannya. Ia hanya mengambil apa yang tidak pernah diberikan oleh suaminya. Beberapa minggu setelah Bu Sari memulai pelarian rahasianya, Pak Damar pulang lebih cepat dari biasanya, sekitar pukul 8 malam. Bu Sari sedang membaca di kamar, sedikit terkejut dengan kehadiran suaminya yang tidak biasa itu. Pak Damar masuk dengan wajah lelah, tetapi ada sedikit antusiasme yang jarang ia tunjukkan. "Sari, saya punya kabar bagus," kata Pak Damar sambil melepas jasnya. "Kabar apa, Mas? Bisnis baru lagi?" tanya Bu Sari meletakkan bukunya. "Bukan, ini tentang kamu.
Saya rasa kamu butuh teman dan pengawal yang bisa diandalkan. Saya baru saja merekrut sopir pribadi untuk kamu. Dia akan standby 24 jam. Busari sedikit mengernyit. Sopir? Kan sudah ada sopir kantor kalau aku butuh. Ini berbeda. Ini teman lama saya. Namanya Bagas. Dia orangnya lurus, bertanggung jawab, dan paling penting, dia baru saja menduda. Jadi dia butuh pekerjaan tetap. Dia pasti akan profesional melayani kamu. Pokoknya dia sudah saya percaya. Jelas Pak Damar memotong keraguan Busari. Keesokan paginya, Bagas tiba. Ia mengenakan kemeja rapi, celana bahan gelap, dan sepatu yang bersih. Bagas adalah pria berusia 38 tahun, tampan dengan garis wajah yang tegas, tetapi sorot matanya tampak menyimpan kisah kesedihan yang baru dilewati. Istrinya meninggal karena sakit beberapa waktu lalu. Selamat pagi, Busari. Saya Bagas. Mulai hari ini saya yang bertugas mendampingi dan menjaga ibu. Sapa Bagas dengan nada yang tenang dan sopan. Selamat pagi, Bagas. Silahkan duduk dulu. Kamu sudah sarapan? Balas Busari sambil mengamati penampilan Bagas yang sederhana namun berwibawa. Sejak hari itu, Bagas menjadi bagian dari rutinitas harian Busari. Kehadirannya perlahan mengisi keheningan yang ditinggalkan oleh Pak Damar. Bagas berbeda dari sopir-sopir Busari sebelumnya. Ia tidak hanya mengantar, tetapi juga menjadi pendengar yang baik. Bagas, kamu kok selalu tenang sekali? Tidak pernah terlihat marah atau tergesa-gesa. Bagas melihat Busari melalui kaca spion, tersenyum tipis. Mungkin karena saya sudah banyak melewati hal yang tergesa-gesa dalam hidup, Bu. Sekarang saya hanya ingin menjalani semuanya pelan-pelan dan tenang. Kata-kata Bagas itu seperti menyentuh bagian terdalam Busari. Ia merasa Bagas mampu memahami kesepiannya tanpa perlu dijelaskan. Keakraban mereka tumbuh di momen-momen kecil. Suatu kali Busari mengajak Bagas duduk di teras sambil menikmati teh sore. Mas Damar bilang, kamu baru kehilangan. Maaf saya jadi membahasnya, kata Busari hati-hati. Bagas menarik napas panjang. Tidak apa-apa, Bu. Itu sudah bagian dari hidup. Saya sekarang harus fokus bekerja. Saya harus melanjutkan hidup demi almarhumah. Empati Bagas, sikapnya yang tenang, dan caranya yang menjaga jarak profesional justru membuat Busari semakin tertarik. Bagas tidak pernah memberi pujian berlebihan, tidak pernah menggoda, dan selalu bersikap hormat. Ini sangat kontras dengan pria-pria di kafe yang hanya ingin cepat mendapatkan kesempatan. Busari mulai melihat Bagas bukan hanya sebagai sopir, tetapi sebagai sosok pria yang ada di dekatnya, yang benar-benar memberikan perhatian emosional yang tulus. Ia tidak hanya ingin ditemani, ia ingin menembus dinding profesionalisme Bagas. Bagas, kamu tidak pernah terlihat santai. Duduk di sini, temani saya. Busari pernah meminta setelah ia pulang dari sesi yoga. Bagas hanya berdiri di samping sofa. Maaf Bu, tugas saya menjaga. Saya harus siap kalau ibu tiba-tiba butuh sesuatu. Ayolah Bagas, saya tidak butuh apa-apa saat ini. Hanya butuh ditemani ngobrol. Anggap saja kamu teman Mas Damar, bukan supir saya. Desak Busari sambil menunjuk kursi di hadapannya. Bagas akhirnya duduk, sedikit kaku. Percakapan itu berlangsung ringan, namun bagi Busari, momen itu lebih berharga daripada semua perhiasan yang diberikan Pak Damar. Busari menyadari keinginannya bukan lagi hanya sekedar mengisi waktu, tetapi kini sudah berfokus pada satu orang, yaitu Bagas. Ia ingin Bagas melihatnya sebagai seorang wanita, bukan hanya sebagai majikan. Ia ingin merasa hidup kembali dan ia merasa Bagas adalah kunci untuk membuka pintu perasaan itu. Bagas yang justru mati-matian berusaha mempertahankan etika karena Busari adalah istri dari teman baiknya. Sejak Busari menyadari fokus perasaannya beralih pada Bagas, hari-hari di rumah itu berubah menjadi sebuah panggung sandiwara diam-diam. Busari mulai merancang strategi halus untuk menembus batas profesional Bagas. Bukan lagi kafe-kafe jauh yang ia kunjungi. Keinginan barunya adalah menghabiskan waktu dengan Bagas,
sedekat mungkin. Pak Damar seperti biasa, tidak menyadari perubahan apapun. Mas, aku akan sering yoga di rumah sekarang. Aku mau Bagas yang mengantarku belanja kebutuhan pribadi. Jadi dia harus standby, kata Bu Sari suatu pagi. Tentu, Sar. Bagas memang harus melayani kamu 24 jam. Itu tugas dia. Jangan sungkan menyuruhnya. Jawab Pak Damar tanpa curiga. Sudah siap berangkat ke kantor. Setelah Pak Damar pergi, Bu Sari segera mengubah penampilannya. Ia mulai mengenakan pakaian santai yang lebih anggun. Bagas, yang terbiasa melihatnya dalam pakaian rumahan biasa, jelas terpengaruh. Setiap kali Bu Sari muncul, Bagas akan menunduk sebentar, lalu dengan cepat mengalihkan pandangan. Bagas, tolong ambilkan aku air minum. Ada di meja sana. Pinta Bu Sari suatu siang. Ia sengaja berdiri di dekat Bagas, dan saat Bagas berbalik, ia hampir bertabrakan. Maaf Bu, ujar Bagas, suaranya sedikit tercekat, wajahnya memerah. Ia menjaga jarak dan bergerak dengan sangat hati-hati. Kenapa, Gas? Kamu canggung sekali, padahal sudah sering di sini. Goda Bu Sari sambil tersenyum lembut. Tidak, Bu. Hanya saya harus fokus pada pekerjaan saya. Jawab Bagas lalu segera beranjak menjauh setelah meletakkan air di meja. Permainan ini membuat Bu Sari tertantang. Semakin Bagas menjaga profesionalisme, semakin Bu Sari ingin menjatuhkan tembok itu. Suatu sore, Bu Sari mengajak Bagas duduk di teras sambil berbincang sama seperti sebelumnya, tetapi kali ini Bu Sari membawa suasana yang berbeda. Bagas, kamu pasti lelah. Saya lihat kamu bekerja keras sekali. Saya jadi teringat mendiang istri kamu. Dia pasti sangat bangga punya suami yang setia bekerja keras. Kata Bu Sari sengaja menyentuh topik pribadi. Bagas terdiam cukup lama. Saya hanya berusaha memenuhi tanggung jawab Bu. Almarhumah, dia memang selalu mendukung saya. Dia pasti wanita yang sangat beruntung, Gas. Tidak semua wanita mendapatkan pria yang tulus seperti kamu. Kata Bu Sari melanjutkan, tatapannya lekat. Bagas akhirnya menatap Bu Sari. Ada getar keraguan di matanya. Ibu Sari, saya tidak enak. Saya ini hanya sopir ibu. Dan saya adalah teman Pak Damar. Memangnya kenapa kalau kamu teman Mas Damar? Apa salahnya seorang teman lama datang menemani istrinya yang kesepian? Tanya Bu Sari sedikit mendesak. Saya tahu maksud ibu baik. Tapi saya tidak mau ada kesalahpahaman. Saya menghormati Pak Damar. Dia sudah memberikan pekerjaan ini pada saya. Jelas Bagas berusaha keras menjaga batas. Sikap Bagas itu justru memicu amarah terpendam Bu Sari. Ia marah karena Bagas menolaknya demi kesetiaan pada Pak Damar, padahal Pak Damar sendiri yang sudah mengabaikan dirinya. Pada saat-saat tertentu memang Bagas terlihat tertarik. Ketika Bu Sari tertawa lepas, Bagas terlihat menikmati suaranya. Ketika Bu Sari menceritakan kisahnya, Bagas akan mendengarkan dengan tatapan yang sangat intens. Seolah Bu Sari adalah satu-satunya orang di dunia saat itu. Namun, Bagas selalu menarik diri. Bu Sari, saya rasa saya harus memeriksa ban mobil di garasi. Sudah sore, kata Bagas selalu menciptakan alasan untuk pergi ketika suasana mulai terlalu intim. Kenapa kamu selalu menghindari saya, Bagas? Tanya Bu Sari langsung. Bukan menghindari, Bu. Hanya saja, saya tahu batas saya. Ibu adalah majikan saya. Dan saya tidak mau mengecewakan Pak Damar, teman saya. Memangnya kenapa kalau kamu teman Mas Damar? Apa salahnya seorang teman lama datang menemani istrinya yang kesepian? Tanya Bu Sari, nadanya sedikit mendesak. Kemarahan dan kejengkelan Bu Sari mencapai puncaknya setelah percakapan di teras. Penolakan Bagas yang didasarkan pada kesetiaan terhadap Pak Damar terasa menusuk. Bu Sari merasa Bagas sedang menampar kenyataan bahwa dirinya diabaikan oleh sang suami. Kesempatan itu datang 2 hari kemudian. Pak Damar menelpon Bu Sari dari luar kota. Sari, saya harus ke Singapura mendadak. Ada urusan mendesak. Mungkin 3 hari baru kembali. Kata Pak Damar. Baik Mas, hati-hati. Jawab Bu Sari, nadanya biasa saja. Namun di dalam hati, ia sudah menyusun rencana. Setelah memastikan Pak Damar benar-benar berangkat, Bu Sari memanggil Bagas. Bagas, malam ini kamu tidak ada jadwal kan? Tanya Bu Sari saat Bagas sedang merapikan mobil di garasi.
Tidak ada, Bu. Saya standby di rumah kontrakan. Kalau Ibu butuh sesuatu, tinggal telepon. Jawab Bagas, mempertahankan jarak. Jangan kemana-mana dulu, saya mau kita pergi, kata Bu Sari. Bagas menoleh. Pergi? Ibu mau kemana malam-malam? Bukan urusan resmi, saya hanya mau sedikit hiburan. Kamu temani saya ya, kita karaoke. Anggap saja ini malamnya Mas Damar yang ditunda. Bu Sari tersenyum, senyum yang sulit diartikan. Bagas tampak sangat tidak nyaman. Maaf Bu, sepertinya itu bukan tugas saya. Dan saya... Tidak ada penolakan Bagas, ini perintah dari majikan. Kamu harus menemani saya. Kamu lihat kan, Mas Damar saja tidak pernah peduli saya mau hiburan apa. Ini bagian dari mengisi waktu saya. Saya tidak mau keluar sendirian, berbahaya. Kamu harus ikut. Bu Sari memberikan alasan logis, tetapi Bagas tahu itu hanya trik. Namun Bagas merasa terpojok oleh tanggung jawabnya sebagai sopir pribadi Bu Sari. Baik Bu Sari. Bagas menyerah. Malam itu mereka tiba di sebuah lounge eksklusif. Suasana di sana sangat berbeda dengan rumah Bu Sari. Pencahayaan redup, musik mengalun pelan, dan aroma wangi memenuhi ruangan. Bu Sari terlihat sangat anggun malam itu. 2 gelas minuman sudah tersaji di meja mereka. Awalnya Bagas terlihat seperti patung. Ia duduk tegak di kursinya, matanya selalu menatap ke arah pintu keluar seperti bersiap melarikan diri kapan saja. Kenapa kamu kaku sekali, Bagas? Ini bukan kantor, santai sedikit, tegur Bu Sari. Maaf Bu, saya hanya merasa tidak pantas ada di tempat seperti ini. Tugas saya menunggu di mobil, bisik Bagas. Kamu pantas mendapatkan hiburan, Bagas. Kamu itu manusia, bukan mesin. Sekarang tinggalkan status sopir kamu di luar. Malam ini kamu adalah teman mengobrol saya, kata Bu Sari lembut. Bu Sari mulai memilih lagu, sebuah lagu lama yang romantis. Ia mengajak Bagas bernyanyi. Awalnya Bagas menolak, tapi Bu Sari terus mendesak. Ayolah Bagas, saya butuh suara kedua. Kalau kamu tidak bernyanyi, saya akan sangat malu. Bu Sari tertawa kecil. Perlahan Bagas mulai ikut bernyanyi. Suaranya terdengar bagus, tenang dan matanya kini menatap lurus pada lirik di layar. Topeng profesionalisme Bagas perlahan mulai retak. Mereka bernyanyi bersama-sama selama hampir 1 jam. Tawa Bagas yang tulus mulai terdengar. Ia mulai menceritakan sedikit tentang masa lalunya, tentang betapa ia mencintai musik, dan tentang mimpi-mimpi yang kini ia tunda. Tahu Bu Sari, ini pertama kalinya saya merasa benar-benar rileks sejak almarhumah pergi, ujar Bagas. Saya tahu, kamu butuh seseorang yang melihat kamu Bagas, bukan hanya melihat pekerjaan kamu, balas Bu Sari, nadanya dipenuhi kehangatan. Dalam suasana malam itu, tawa yang dibagikan, lagu yang dinyanyikan berdua, dan cerita yang tulus. Mereka sudah tidak canggung lagi, tapi hati mereka saling menyentuh. Keduanya merasakan kebutuhan yang sama, seseorang untuk merasa ada di tengah sepinya hidup masing-masing. Saat mengantar Bu Sari pulang, suasana di mobil menjadi hening, tetapi keheningan yang berbeda, keheningan penuh makna. Terima kasih untuk malam ini, Bagas, bisik Bu Sari sebelum turun. Ini sangat berarti. Bagas hanya menatap mata Bu Sari, tidak mampu menjawab. Malam itu menjadi titik di mana Bagas akhirnya mengakui bahwa ketertarikannya pada Bu Sari jauh lebih besar daripada kesetiaannya pada Pak Damar. Malam karaoke itu menjadi pemantik yang tak bisa dipadamkan. Sejak saat itu, Bagas dan Bu Sari berkomunikasi dengan bahasa mata yang baru. Sebuah pengakuan diam-diam tentang apa yang telah mereka rasakan. Bagas tidak lagi sepenuhnya menghindar, tetapi ia juga tidak mendekat. Ia hanya menunggu. Beberapa minggu kemudian, Bu Sari mengambil inisiatif yang lebih besar. Saat Bagas sedang membersihkan taman, Bu Sari menghampirinya membawa 2 gelas es teh. Bagas, kamu pasti sudah lama tidak liburan kan? Tanya Bu Sari sambil menyodorkan 1 gelas. Bagas menerimanya dengan canggung. Sejak almarhumah sakit sudah lama sekali, Bu. Saya juga, Mas Damar tidak pernah punya waktu untuk liburan. Bagaimana kalau...
Kamu temani saya ke Bali 3 hari saja? Ujar Bu Sari. Matanya menanti respons Bagas. Bagas tempat terdiam, menatap Bu Sari lurus-lurus. Ia tidak lagi menyembunyikan getaran di matanya. Keengganan profesional yang selama ini ia pegang teguh sudah hilang, digantikan oleh sebuah semangat yang tak bisa dibantah. Sebagai sopir pribadi, saya siap, Bu. Jawab Bagas, mencoba kembali pada peran lamanya. Bu Sari tersenyum. Bukan sebagai sopir, Bagas, sebagai teman perjalanan, sebagai orang yang mau berbagi 3 hari sepi bersama saya. Mendengar kalimat itu, Bagas menghela napas panjang. Ia mengangguk. Saya ikut Bu Sari. Keputusan itu terasa seperti Bagas telah melepaskan beban yang selama ini menahannya. Perjalanan ke Bali itu terasa seperti pelarian yang sah. Mereka tidak menggunakan alasan resmi, hanya mengatakan pada asisten rumah tangga bahwa mereka berdua akan pergi berlibur. Pak Damar yang sedang sibuk di luar kota hanya mengiyakan melalui telepon. Di Bali, mereka menginap di sebuah private villa tepi laut. Pagi hari diisi dengan Bu Sari yang duduk di teras sambil menyesap kopi, sementara Bagas menyiapkan sarapan sederhana. Mereka berbicara tentang hal-hal yang tidak pernah mereka bicarakan sebelumnya. Masa kecil, penyesalan, dan harapan yang kini terasa hampa. Saya kira, kamu pria yang sangat tertutup, Bagas, kata Bu Sari suatu sore, saat mereka berjalan di pantai. Saya tertutup karena saya harus fokus pada tanggung jawab. Tapi, dengan ibu, saya merasa bisa menjadi Bagas yang dulu lagi. Bagas yang bukan sopir. Balas Bagas jujur. Hari-hari mereka dipenuhi hal-hal yang terasa normal. Mereka menikmati makan malam romantis di restoran mewah. Duduk berdua di teras villa yang diterangi cahaya bulan, sambil berbagi minuman. Di sana, tidak ada yang mengenal mereka. Mereka bebas menjadi pasangan yang mereka inginkan. Kebersamaan mereka semakin dalam saat malam tiba. Suatu malam, Bisari meminta Bagas menemaninya menonton film di villa. Film yang mereka tonton adalah film Jepang. Bukan karena ceritanya, tetapi karena suasana kebersamaan itu. Mereka duduk bersebelahan. Saya rasa, saya tidak pernah merasa senyaman ini, Bagas. Bisik Busari, menatap Bagas. Bagas membalas tatapannya kini tanpa keraguan. Saya juga, Bu Sari. Kenyamanan ini menakutkan, tapi saya tidak bisa menghentikannya. Di Bali, hubungan mereka tidak lagi bisa ditututi. Mereka saling nyaman, saling sayang. Mereka melupakan Pak Damar, melupakan kesepian di rumah besar itu, dan melupakan etika yang selama ini menjadi dinding tebal antara mereka. 3 hari itu adalah dunia mereka sendiri. Dunia di mana Bagas bukanlah supir, dan Bu Sari bukanlah istri yang diabaikan. Mereka hanya sepasang manusia yang saling membutuhkan, yang menemukan kenyamanan di tengah kekosongan. Kenangan itu terasa manis dan nyata. Tetapi Bu Sari tahu, cepat atau lambat, mereka harus kembali ke kenyataan. Kepulangan dari Bali terasa dingin dan sunyi. Kenyataan menyergap Bagas dan Bu Sari segera setelah kaki mereka menginjak karpet rumah yang besar itu. Aura liburan yang hangat lenyap seketika, digantikan oleh kesadaran yang menekan. Bagas menjadi pribadi yang jauh lebih diam. Ia kembali menjadi sopir profesional yang kaku. Ia sangat menjaga jarak, bukan lagi karena etika, melainkan karena rasa bersalah yang besar. Ia berusaha menghindari tatapan Bu Sari dan hanya berbicara seperlunya. "Bagas, kamu kenapa? Sejak pulang, kamu seperti orang asing?" tanya Bu Sari suatu sore, tidak sabar dengan perubahan sikap itu. Saya hanya lelah, Bu Sari. Saya harus kembali fokus. Kita sudah terlalu jauh," jawab Bagas, tanpa menoleh. Sibuk memeriksa mesin mobil, padahal tidak ada masalah. "Terlalu jauh? Apa maksudmu? Kita kan hanya bersenang-senang. Bukankah kamu juga menikmatinya?" desak Bu Sari. Ia tidak ingin Bagas menarik diri. Bagas menghela napas berat. "Bu Sari, ini salah. Semua ini salah. Saya tidak boleh merusak rumah tangga teman saya. Saya harus menjaga kehormatan saya. Lebih baik kita kembali seperti dulu," katanya.
Suaranya terdengar putus asa. Busari merasa panik. Perasaan nyaman yang ia dapatkan di Bali terancam hilang. Kamu tidak perlu bersikap seperti itu, Bagas. Mas Damar bahkan tidak tahu dan tidak peduli. Kita sudah dewasa. Kita tahu apa yang kita lakukan. Bantah Busari, mencoba meyakinkan Bagas dan meyakinkan dirinya sendiri. Namun Bagas sudah memasang dinding yang lebih tebal dari sebelumnya. 3 hari kehangatan di Bali telah memperjelas baginya bahwa apa yang terjadi terlalu dalam dan dia tidak sanggup menanggung konsekuensinya. Sikap Bagas yang dingin membuat Busari marah. Ia merasa dibuang. Lagi-lagi ia ditinggalkan. Setelah Mas Damar, kini Bagas. Pagi itu Bagas memiliki jadwal mengantar Busari ke salon. Busari sudah siap dan menunggu di ruang keluarga. Pukul 9 pagi, Busari mulai merasa aneh karena Bagas tidak kunjung muncul. "Bi, Bagas di mana?" Suruh dia segera siap. Perintah Busari pada Bi Ijah. Bi Ijah terlihat kebingungan. "Maaf Bu, sejak semalam saya tidak melihat Bagas. Kamar yang biasa dipakai dia istirahat juga kosong. Kunci mobil ada di tempatnya, tapi Bagas tidak ada." Busari buru-buru mengambil ponselnya dan menelpon Bagas. Ponsel Bagas tidak aktif. Busari mencoba berulang kali, hasilnya sama. Ia lalu mengambil kunci mobil dan mengemudi sendiri terburu-buru menuju rumah kontrakan Bagas. Sesampainya di sana, Busari mendapati rumah kecil itu terkunci rapat. Ia menggedor pintu, memanggil-manggil, namun tidak ada jawaban. Busari bertanya pada tetangga. "Oh, Mas Bagas sudah pergi, Bu. Tadi subuh dia bilang mau pindah ke luar kota, mencari pekerjaan baru. Semua barangnya diangkut dengan motor," kata seorang tetangga. Busari terdiam. Bagas pergi. Tanpa pesan. Tanpa pamit. Tanpa penjelasan. Rasa panik Busari perlahan berubah menjadi amarah. Amarah karena dikhianati dan ditinggalkan, namun diikuti rasa hampa yang menusuk. Ia menyadari betapa ia sudah terlalu dalam terlibat bukan hanya karena mencari perhatian, tetapi karena ia sudah mengizinkan Bagas menyentuh bagian emosionalnya yang sudah lama mati rasa. Kepulangan Busari ke rumah besar itu terasa menyakitkan. Rumah itu kembali sunyi seperti semula. Tetapi sunyi kali ini lebih menyesakan. Sunyi yang pertama adalah karena diabaikan oleh suami. Sunyi yang kedua ini adalah karena ditinggalkan oleh orang yang berhasil membuatnya hidup lagi. Busari duduk di teras di kursi yang pernah ia duduki bersama Bagas sambil menyeruput teh. Ia merasakan kehilangan yang nyata. Ia menyadari bahwa permainan yang ia mulai untuk melupakan kesepian justru berakhir dengan penyesalan dan kehampaan yang punya nama. Bagas. Beberapa minggu berlalu, tetapi waktu seolah berhenti di rumah besar itu. Busari kembali menjalani rutinitas selamanya. Bangun sendirian, makan sendirian, dan mengisi sore hari dengan kekosongan yang kini terasa jauh lebih menyakitkan daripada sebelumnya. Kepergian Bagas telah mencabut kehangatan yang baru ia rasakan. Busari tidak mencari Pak Damar untuk bercerita. Itu tidak mungkin. Ia hanya menyimpan kehampaan itu rapat-rapat, membiarkan dirinya tenggelam dalam penyesalan yang ia ciptakan sendiri. Satu-satunya pelarian yang ia miliki adalah kafe langganannya, tempat di mana ia sering menghabiskan waktu dan bahkan kadang bertemu dengan Bagas di awal cerita mereka. Siang itu, Busari duduk di sudut favoritnya, memandangi keramaian di luar jendela. Ia sedang menyeruput kopi, mencoba mengalihkan pikirannya dari ingatan tentang Bali. Tiba-tiba pandangannya terpaku pada sosok yang baru saja membuka pintu kafe. Jantung Busari berdesir kencang. Ia mengenali langkah itu, postur tubuh itu. Itu Bagas. Bagas tampak sedikit berbeda. Rambutnya lebih pendek, pakaiannya terlihat lebih rapi dan formal, tidak lagi seragam sopir.
Ia tampak lebih tenang, seolah telah menemukan kedamaian yang ia cari. Bagas datang bersama seorang pria yang sepertinya adalah rekan bisnisnya. Mereka duduk di meja yang agak jauh dari Busari tetapi masih dalam jangkauan pandangan. Busari terdiam, tangannya menggenggam cangkir kopi. Ia bingung harus bersikap apa. Apakah ia harus menghampiri setelah menghilang begitu saja? Amarah dan rindu bercampur aduk. Busari akhirnya memberanikan diri. Setelah rekan Bagas pergi ke toilet, Busari berjalan perlahan mendekati meja Bagas. "Bagas?" panggil Busari, suaranya sedikit bergetar. Bagas mengangkat kepala. Matanya sempat menunjukkan kejutan sesaat, tetapi kemudian berubah datar. Ia berdiri. "Busari, apa kabar?" Tanya Bagas formal, sopan dan dingin, seperti saat pertama ia bekerja di sana. "Kenapa kamu pergi? Kenapa kamu menghilang tanpa kabar? Kenapa kamu tidak menjawab telepon saya?" Busari melontarkan pertanyaan yang selama ini menumpuk di hatinya. Bagas menatap Busari, lalu menghela napas. "Saya minta maaf, Busari. Saya tahu cara saya salah, tapi itu satu-satunya cara. Saya harus pergi. Jika saya tetap di sana, saya tidak akan bisa mengendalikan diri. Dan itu akan merusak segalanya. Tidak hanya hubungan saya dengan Pak Damar, tapi juga diri ibu sendiri." "Merusak? Bukankah kamu yang merusak saya dengan pergi? Kamu meninggalkan saya dengan kekosongan yang lebih parah, Bagas." Balas Busari menahan air mata yang hampir jatuh. Bagas menggeleng pelan. "Justru karena saya peduli, perasaan yang ada di antara kita di Bali itu nyata, Busari. Tapi itu tidak benar. Cinta terlarang ini harus berakhir sebelum kita semua hancur. Saya memilih pergi karena saya harus mengembalikan semuanya ke tempat semula." Busari melihat ketenangan di mata Bagas. Tidak ada lagi gairah, tidak ada lagi getaran. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan jarak yang tebal. Bagas sudah menutup lembaran itu. "Kamu bekerja di mana sekarang?" tanya Busari, suaranya kini melunak, menyerah pada kenyataan. "Saya sekarang bekerja di luar kota, Bu. Saya di sini hanya untuk urusan bisnis sebentar. Saya harap Ibu bisa kembali bahagia. Lupakan saja semua yang terjadi." Busari mengangguk pelan. Dalam diam itu ia menyadari satu hal yang menyakitkan. Bagas telah meninggalkan ia, bukan karena ia tidak mencintai, tetapi karena ia memilih moral dan kedamaiannya sendiri. Busari akhirnya berbalik dan kembali ke kursinya. Ia tidak menoleh lagi. Ia duduk, menyentuh cangkir kopi yang kini dingin dan menatap keluar jendela. Rumah besar itu kembali sunyi, seperti semula. Namun kini sunyinya membawa penyesalan yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Busari tidak hanya menghilangkan suaminya karena pengabaian. Ia juga menghilangkan dirinya dalam permainan yang ia mulai dan Bagas yang membuat ia merasa hidup seolah hanya mimpi. Layar menutup dengan suasana hening.